Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Adriana Muawisu, Guru Matematika di UPTD SMP Negeri Maritaing, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah mempunyai posisi yang sangat penting sebab di samping dapat memberi bekal kemampuan berhitung, matematika juga dapat memberi bekal kemampuan menalar. Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi saya, masih banyak siswa di UPTD SMP Negeri Maritaing yang beranggapan bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit. Pemikiran itulah yang kemudian membuat siswa mengalami kesulitan belajar yang kemudian berdampak pada rendahnya minat belajar siswa. Selain itu, rendahnya minat belajar siswa juga dapat dipengaruhi oleh faktor guru, di mana guru masih menggunakan model konvensional, guru tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan pembelajaran masih sangat monoton. Selain itu, pembelajaran selama ini belum memfasilitasi seluruh potensi peserta didik, khususnya gaya belajar. Latar belakang praktik ini berkaitan dengan pentingnya pembelajaran yang dapat memfasilitasi gaya belajar peserta didik untuk menjawab kebutuhan peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik perlu dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan diri peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Dengan karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda, guru perlu mendesain pembelajaran agar dapat berorientasi pada peserta didik dan dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan dapat menjawab permasalahan yang ada karena pembelajaran berdiferensiasi berorientasi pada siswa dan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka diasumsikan dapat terlaksana dengan baik manakala guru mampu mengidentifikasi gaya belajar peserta didik sebelum mendesain pembelajaran. Saya melakukan wawancara dengan guru bimbingan konseling yang telah melakukan identifikasi gaya belajar peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik terkait dengan gaya belajar peserta didik menggunakan instrumen gaya belajar, baik itu visual, audio, maupun kinestetik berbentuk angket. Dari hasil analisis diperoleh data kelompok peserta didik yang memiliki gaya belajar visual sebanyak 12 orang, gaya belajar audio 8 orang, dan kinestetik 8 orang. Adapun tantangan yang saya alami dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini adalah memilih model pembelajaran dan instrumen yang valid untuk menentukan gaya belajar peserta didik, memotivasi peserta didik terkait modalitas yang dimilikinya dalam menangkap dan memahami pembelajaran, serta menyiapkan perencanaan pembelajaran, baik itu media pembelajaran yang bervariasi, LKPD yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Adapun pihak yang terlibat diantaranya adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan di atas adalah yang pertama, melakukan asesmen diagnostik menggunakan instrumen gaya belajar yang telah valid, serta meminta bantuan rekan guru bimbingan konseling untuk berpartisipasi dalam mengelompokkan gaya belajar peserta didik.
Yang kedua, menjelaskan terkait pembelajaran berdiferensiasi berbasis gaya belajar kepada peserta didik dengan mengintegrasikannya di dalam pembelajaran menggunakan model problem-based learning. Ketiga, penyusunan perangkat pembelajaran mulai dari modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, serta soal evaluasi harian. Sintaks pertama dari model problem-based learning adalah orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, guru menyajikan masalah dengan media visual. Sintaks kedua pada model PBL yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, peserta didik dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar, yaitu kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Sintaks ketiga model problem-based learning yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, di mana peserta didik diberikan keleluasaan untuk memilih tempat penyelidikan atau cara penyelidikan. Presentasi dilakukan dengan cara praktik, bermain peran, maupun presentasi di depan kelas. Sintaks kelima model PBL adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dampak dari aksi yang telah dilakukan adalah terrealisasinya pembelajaran berdiferensiasi berbasis gaya belajar peserta didik, baik itu visual, audio, maupun kinestetik, yang berdampak pada meningkatnya minat belajar peserta didik. Respon dari rekan guru sejawat dan kepala sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi diakui dapat memfasilitasi gaya belajar peserta didik dengan syarat dilakukan asesmen diagnostik terkait gaya belajar. Peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik mengaku senang melaksanakan penyelidikan dengan gaya belajar tersebut karena mereka diberikan keleluasaan untuk melakukan penyelidikan dengan bermain peran dalam kelompok. Halo, nama saya Viola. Saya dari SMP Negeri Maritain, saya kelas 7. Saya akan memberikan testimoni tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini tentang operasi bilangan bulat. Pembelajaran hari ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok visual, kinestetik, dan auditori. Pembelajaran hari ini merupakan pembelajaran yang baru yang sangat menyenangkan bagi kami. Terima kasih. Saya sekolah di SMP Negeri Maritain. Hari ini pelajaran sangat menyenangkan karena kami kelompok kinestetik bermain peran atau praktek. Terima kasih. Demikian video praktik baik saya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.